Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal yaitu 1. SPT tahunan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak atau rugi. 2. SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. 3. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan oleh wajib pajak yang telah disepakati pada ketentuan pemeriksaan di atas. 4. Ada indikasi kewajiban pemajakan dan tidak diketahui. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan pemeriksaan dengan yaitu 1. Pemberian NPWP atau pencabutan NPWP. 2. Pemberian NPPKP atau penipuan atau pencabutan NPPKP. 3. Penentuan misalnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi kewajiban berkewajiban. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. 5. Pengumpulan berhentinya penyusun norma perhitungan untuk menghitung penghasilan neto. 6. Pencocokan dan atau alat keterangan. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Beberapa ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak yakni yang pertama, Santoso Brotodiharjo, dan yang kedua, Bohari, yang ketiga, Dr. Suparman Suhamijaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 16 Tahun 2000. Dan yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 17 Tahun 2000. Dan yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertimbangan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2000. Dan yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 2000. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi hukum pajak itu. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Dan yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya,
Sasaran pemeriksaan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya A. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. B. Kesalahan hitung. C. Penggelapan secara khusus dan berpenghasilan. D. Pemotongan dari pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan selanjutnya, kriteria pemeriksaan pajak. Yang pertama, menyampaikan SPT tahunan PPh atau pajak penghasilan atau SPT masa PPN pajak pertambahan nilai yang menyatakan lebih bayar restitusi. Restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua, menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. Biasanya, kompensasi ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Jika PPN misalkan di bulan Januari lebih bayar, Februari lebih bayar dan di Maret harus bayar. Dan yang ketiga, menyampaikan SPT rugi. Keempat, menyampaikan SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu surat teguran yang disampaikan. Jika wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunannya, maka dari pihak kantor pajak akan mengirimkan beberapa. Yang pertama, surat himbauan. Jika surat himbauan tidak langsung direspon, akan timbul surat teguran. Jika wajib pajak tidak merespon surat teguran yang diberikan oleh kantor pajak, maka ini bisa menjadi kriteria terjadinya pemeriksaan pajak. Dan yang pemeriksaan pajak dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan di lapangan dan pemeriksaan di kantor. Pemeriksaan di lapangan dilakukan di tempat tinggal sesuai NPWP terdaftar. Biasanya ini adalah wajib pajak orang pribadi, tempat usaha, biasanya adalah wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi atau tempat bekerja wajib pajak, contohnya adalah karyawan, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Wajib pajak juga diwajibkan memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau soft copy. Wajib pajak harus memberikan kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Wajib pajak harus memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, bisa berupa menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Tenaga di sini dimaksudkan yaitu karyawan yang memahami pembukuan yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak. Peralatan bisa jadi adalah USB. Memberi kesempatan pemeriksa pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak, menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku, catatan-catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke kantor pajak. Selanjutnya adalah pemeriksaan di kantor pajak. Apa yang harus dilakukan wajib pajak saat pemeriksaan pajak di kantor pajak? Biasanya dari kantor pajak akan mengirimkan surat pemeriksaan pajak dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja
Untuk pemeriksaan di kantor pajak, wajib pajak harus memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak. Yang ketiga adalah memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Selain kewajiban yang telah dilaksanakan wajib pajak pada pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, ada pula kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi, antara lain menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila ada yang tidak disetujui, atau menandatangani surat persetujuan apabila hasil pemeriksaan disetujui, atau menandatangani surat penolakan apabila tidak disetujui. Selain kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi, wajib pajak juga memiliki hak. Yang pertama, meminta kepada pemeriksa untuk menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa perbedaan hasil pemeriksaan dengan SPT wajib pajak. Saya akan membahas tentang wewenang pemeriksa pajak. Yang pertama, memeriksa dan meminjam buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya. 2. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. 3. Memasuki tempat wajib pajak yang diduga menyimpan dokumen, uang, dan barang penting lainnya, serta melakukan pemeriksaan fisik. 4. Melakukan penyegalan tempat apabila wajib pajak atau wakilnya tidak memberi kesempatan yang sudah disebutkan pada butir 3. 5. Meminta keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Selain wewenang pemeriksa pajak juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang ketiga, memberitahu kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan atas hal-hal yang berbeda dengan SPT yang dilaporkan. Yang keempat, memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya sehubungan dengan pemeriksaan. Yang kelima adalah memberikan tanda bukti peminjaman secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya. Yang keenam adalah mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya dari wajib pajak paling lambat 14 hari untuk pemeriksaan lapangan dan 7 hari untuk pemeriksaan kantor. 7. Merahasiakan kepada pihak lain mengenai rangkaian pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, dan yang terakhir, jangka perpanjangan waktu pemeriksaan. Yang pertama, jangka waktu pengujian, yaitu ada 2, pengujian lapangan dan pengujian kantor. Pengujian lapangan paling lama 6 bulan dan pengujian kantor paling lama 4 bulan. Yang kedua ada jangka waktu pembahasan akhir, yaitu pemeriksaan dan pelaporan itu paling lama 2 bulan. Yang ketiga ada perpanjangan waktu pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor sama paling lama 2 bulan. Tata cara pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksa mengirim surat pemberitahuan bahwa akan diadakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Yang kedua, pada saat pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus menunjukkan surat pemerintah melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang ketiga, pemeriksa wajib pajak menjelaskan maksud pemeriksa pajak. Yang keempat, pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak. Yang kelima, pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan pajak yang untuk ditanggapi oleh wajib pajak. Yang keenam, pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau petunjuk kepada wajib pajak lainnya agar kewajiban perpajakan agar pada tahun selanjutnya mendapatkan dilakukan sesuai yang berlaku. Pemeriksa wajib mengembalikan buku catatan atau dokumen pendukung lain kepada wajib pajak paling lama 14 hari setelah pemeriksaan. Yang selanjutnya, 8. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak manapun mengenai
hasil pemeriksaan. Yang ke-9, jangka waktu pemeriksaan 2 bulan dan dapat diperpanjang 8 bulan. Yang ke-10, setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksa membuat pemeriksaan. Wajib pajak menandatangani berita acara tersebut. Apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, maka pemeriksa tetap membuat berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ada penyelesaian pemeriksaan. Setiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat LPH, yaitu laporan hasil pemeriksaan atau LPH Sumir, kecuali jika atas SP2 tersebut. Ciri penyelesaian dapat membuat LPH adalah pemeriksa pajak menyampaikan SPHP. Tetapi jika pemeriksa pajak sampai dengan jangka waktu pemeriksaan habis tidak menyampaikan SPH, berarti penyelesaian pemeriksaan dengan pembuatan LPH Sumir. Tidak ada ketentuan bahwa wajib pajak harus diberitahu jika penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LPH Sumir. Selanjutnya yang terakhir, kualitas pemeriksaan pajak. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan, maka Dirjen Pajak menerapkan kebijakan peer review terhadap pemeriksaan pajak yang telah dilakukan. Apa itu peer review? Peer review merupakan kegiatan penelitian lapangan dalam rangka mengevaluasi kualitas pemeriksa, mengukur tingkat kepatuhan dan menilai kinerja para pemeriksa pajak. Untuk kemudian hasilnya akan dijadikan bahan perumusan kebijakan pemeriksaan di masa yang akan datang. Dirjen Pajak 1999. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.